Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pernahkah kalian mendengar kisah seorang wanita yang diuji dengan godaan yang begitu berat? Inilah kisah seorang TKW yang tergoda oleh ketampanan majikannya, padahal ia tahu majikan itu sudah beristri. Sebuah cerita penuh dilema, antara cinta, kesetiaan, dan ujian hidup yang mengguncang iman. Sebelum masuk ke kisahnya, jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe, agar kami bisa terus menghadirkan kisah nyata yang penuh hikmah. Semoga yang menonton kisah ini selalu diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan dijauhkan dari segala cobaan yang menjerumuskan. Amin ya rabbal alamin. Siti, seorang gadis sederhana dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hidupnya tak pernah jauh dari sawah dan lumpur. Setiap pagi ia membantu ibunya menyiangi rumput di ladang, sementara ayahnya bekerja keras membajak sawah dengan tenaga seadanya. Hidup mereka pas-pasan. Kadang untuk membeli beras pun harus berhutang di warung tetangga. Di usianya yang masih muda, Siti sebenarnya bercita-cita melanjutkan sekolah. Namun, keadaan ekonomi keluarga membuat impiannya terkubur. Adiknya masih kecil, butuh biaya sekolah, sementara orang tuanya semakin menua. Dalam hatinya, ia ingin sekali membantu, ingin menjadi penopang keluarga. Kesempatan itu datang ketika seorang tetangga yang pulang dari luar negeri bercerita tentang penghasilannya sebagai TKW di Arab Saudi. Kalau rajin kerja, bisa kirim uang banyak ke kampung. Bisa bangun rumah, bisa nyekolahin adik, bisa bikin orang tua senyum bahagia. Begitu kira-kira cerita yang Siti dengar. Kata-kata itu menancap kuat di benaknya, menjadi api semangat yang membakar harapan. Namun keputusan merantau bukanlah hal mudah. Malam itu, Siti menangis dalam doa panjang. Ia memandangi wajah kedua orang tuanya yang sudah berkerut dimakan usia. Dengan suara bergetar ia berkata, "Pak, Bu, izinkan Siti pergi. Siti ingin kerja di luar negeri. Siti ingin bantu bayar hutang, bangun rumah, dan sekolahin adik sampai sarjana." Ayahnya terdiam lama. Air matanya jatuh perlahan, meski ia berusaha menyembunyikan. Ibunya pun hanya bisa menunduk, menahan sesak di dada. Pergi ke negeri orang berarti melepas buah hati, entah bagaimana nasibnya di sana nanti. Namun akhirnya, dengan berat hati, mereka merestui. Hari keberangkatan pun tiba. Siti membawa satu koper kecil berisi pakaian seadanya. Di bandara, ia tak kuasa menahan tangis. Ia memeluk erat ibunya sambil berkata, "Bu, doakan Siti ya. Siti janji akan pulang bawa kebahagiaan. Siti janji akan bikin bapak dan ibu bangga." Pesawat lepas landas, membawa Siti menuju tanah yang asing baginya. Dari balik jendela pesawat, ia menatap awan putih sambil berbisik dalam hati, "Ya Allah, lindungilah aku. Aku hanya ingin bekerja, menolong keluargaku." Sesampainya di Arab Saudi, udara panas menyambutnya. Segalanya terasa asing. Bahasa yang ia dengar terdengar cepat dan sulit dipahami. Bangunan tinggi menjulang, kendaraan mewah lalu lalang, dan pakaian orang-orang di sekitarnya tampak berbeda jauh dengan apa yang ia kenal di kampung. Ia merasa kecil, tapi sekaligus terpesona. Tak lama kemudian, ia dijemput oleh keluarga majikan yang akan menampungnya. Rumah besar itu berdiri megah dengan pintu gerbang tinggi. Saat memasuki halaman, Siti merasa seakan melangkah ke dunia lain. Dunia penuh kemewahan yang hanya bisa ia lihat di televisi. Disinilah Siti bertemu untuk pertama kalinya dengan majikannya, Tuan Amir. Seorang pria parubaya, gagah, berwajah tampan dengan sorot mata tajam namun teduh. Ketika menyalami Siti, senyumnya hangat, membuat jantung gadis desa itu berdegup tak karuan. Di sisi lain, istrinya yang bernama Noura menyambut dengan ramah. Wanita itu anggun, berwibawa, dan sangat lembut dalam berbicara. Ia memperkenalkan Siti kepada anak-anak mereka yang lucu dan penuh tawa. Semua terlihat begitu sempurna. Siti berusaha menenangkan hatinya. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku datang ke sini untuk bekerja, bukan untuk yang lain. Jangan pernah lupa tujuanmu, Siti." Hari-hari pertama ia jalani dengan penuh semangat. Ia bangun sebelum adzan subuh, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah megah itu, mengurus pakaian, hingga malam hari ia baru bisa beristirahat. Meski tubuhnya lelah,
Hatinya tetap kuat karena ia tahu semua itu demi orang tuanya di kampung. Namun di sela-sela kesibukan, ada sesuatu yang perlahan-lahan mulai tumbuh di hatinya. Setiap kali Tuan Amir pulang kerja, ia selalu menyapa dengan suara lembut. "Kaifa haluki, Siti? Apa kamu baik-baik saja?" Senyum pria itu membuat dunia seakan berhenti sesaat. Awalnya Siti menganggap itu hanyalah sopan santun. Tapi lama-kelamaan, ia mulai merasakan getaran aneh. Tatapan mata itu, cara berbicaranya, bahkan langkah kaki tegapnya selalu terbayang dalam benaknya. Ia mencoba menepis, tapi semakin ditepis, semakin kuat perasaan itu tumbuh. Malam-malam Siti tak lagi nyenyak. Ia sering terbangun, memikirkan wajah tampan majikannya. Dalam doa, ia menangis meminta agar hatinya dijaga. Ia sadar, pria itu sudah beristri, istrinya bahkan sangat baik padanya. Namun hati manusia terkadang lemah, terutama ketika berhadapan dengan godaan yang datang tanpa diduga. Siti pun mulai merasakan dilema. Ia ingin tetap fokus bekerja, tapi bayangan Tuan Amir selalu hadir di benaknya. Setiap senyum yang diberi majikannya membuat hatinya bergetar. Dan di sanalah, benih godaan pertama mulai tumbuh, sebuah perasaan yang kelak akan menjerumuskannya pada dilema terbesar dalam hidupnya. Hari-hari awal Siti di rumah majikan berjalan cukup lancar. Ia mulai terbiasa dengan rutinitas. Bangun sebelum fajar, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah mewah itu, menata kamar, hingga menjaga anak-anak majikan yang masih kecil. Walau lelah, Siti merasa bahagia karena ia bisa menjalankan tugas dengan baik. Tapi di balik semua kesibukan itu, ada sesuatu yang perlahan-lahan tumbuh di dalam hatinya. Setiap kali Tuan Amir pulang kerja, Siti sering melihatnya dari kejauhan. Wajahnya selalu tampak berwibawa, dengan setelan jas rapi, senyum yang menenangkan, dan tatapan mata yang tajam namun penuh kehangatan. Pernah suatu sore, Siti sedang menyapu halaman. Angin berhembus pelan, menyibakkan jilbab lusuh yang ia kenakan. Tiba-tiba suara berat namun lembut memanggil dari belakang. "Siti, bagaimana kabarmu? Sudah mulai betah di sini?" Siti terkejut, jantungnya berdegup kencang. Ia membalikkan badan, melihat Tuan Amir berdiri sambil tersenyum. Senyum itu terasa menembus dinding hatinya. Dengan terbata ia menjawab, "Alhamdulillah, saya betah, Tuan. Terima kasih banyak." Sekilas saja percakapan itu, namun malamnya Siti tak bisa tidur. Ia terus mengulang-ulang momen singkat itu di kepalanya. Bagaimana sorot mata pria itu menatapnya. Bagaimana senyumnya menenangkan, seolah ada perhatian yang tulus di baliknya. Hari demi hari, perhatian kecil itu semakin sering datang. Ketika Siti selesai memasak, Tuan Amir kadang berkata, "Masakanmu enak sekali, Siti. Terima kasih, karena berkatmu rumah ini terasa nyaman." Kalimat sederhana itu bagai angin segar yang menyejukkan hati. Siti merasa dihargai, merasa keberadaannya penting. Namun bersamaan dengan itu, perasaan aneh mulai tumbuh. Ia mulai menantikan kapan Tuan Amir pulang, kapan ia bisa sekadar mendengar suaranya atau melihat senyumnya. Di dapur, saat memotong sayur, pikirannya melayang. Di kamar, saat berbaring di malam hari, wajah tampan itu hadir dalam bayangannya. Ia mencoba mengusir perasaan itu, tapi semakin diusir, semakin kuat ia datang. Suatu malam, Siti bangun untuk sholat tahajud. Ia menangis dalam sujudnya, memohon perlindungan Allah agar hatinya dijaga. "Ya Allah, jangan biarkan aku jatuh dalam dosa. Aku hanya ingin bekerja, aku hanya ingin bantu keluargaku. Kenapa Engkau berikan rasa ini padaku? Aku lemah, ya Rab, aku lemah." Air matanya membasahi sajadah. Tapi ketika pagi datang dan Tuan Amir lewat di depannya dengan wangi parfum yang khas, doa itu seakan hilang, berganti getaran aneh di dada. Di sisi lain, Noura, istri Tuan Amir, selalu memperlakukan Siti dengan baik. Ia sering bertanya apakah Siti lelah, apakah ia butuh istirahat, bahkan beberapa kali memberinya hadiah kecil. "Kamu sudah seperti keluarga di sini, Siti," begitu kata Noura dengan tulus. Kalimat itu menusuk hati Siti. Bagaimana bisa ia menyimpan perasaan pada suami seorang wanita yang begitu baik padanya? Namun begitulah hati manusia. Terkadang, semakin kita melarang diri, semakin rasa itu tumbuh.
Siti mulai merasa bersalah setiap kali menatap wajah Noura, tapi ia juga tak bisa mengendalikan getar hatinya saat berhadapan dengan Tuan Amir. Puncaknya terjadi suatu malam ketika listrik rumah tiba-tiba padam. Lampu redup dari genset belum menyala, suasana rumah menjadi gelap gulita. Siti panik, ia mencoba mencari lilin di dapur. Saat itu, Tuan Amir muncul dengan senter di tangannya. Sorot cahaya itu memantul di wajahnya, membuat sosoknya tampak semakin gagah. Ia berkata pelan, "Tenang saja, Siti. Aku ada di sini." Kalimat itu sederhana, tapi membuat jantung Siti berdegup kencang. Ia merasa dilindungi, merasa diperhatikan. Hatinya semakin goyah. Malam itu, ketika semua kembali normal, Siti tidak bisa tidur. Ia berguling di ranjang kecilnya, menatap langit-langit kamar. Ia tahu perasaan ini salah, sangat salah. Tapi apa yang bisa ia lakukan? Setiap kali melihat Tuan Amir, hatinya bergetar tanpa bisa ia cegah. Ia mulai menulis di buku catatannya, sebuah curahan hati yang tak berani ia ucapkan pada siapapun. "Aku hanya seorang TKW. Aku tak pantas memandang majikanku. Tapi kenapa hatiku selalu bergetar setiap kali melihatnya? Ya Allah, ampunilah aku. Aku takut, tapi aku juga tak bisa membohongi perasaanku." Perlahan, benih godaan itu semakin tumbuh. Ia mencoba menutupi, ia mencoba melawan. Namun ia tahu, badai besar sedang menantinya. Dan jika ia tak kuat, badai itu bisa menghancurkan segalanya. Hari-hari berlalu, dan kehidupan di rumah megah itu mulai terasa berbeda bagi Siti. Awalnya, ia hanya bekerja dengan penuh semangat demi keluarga di kampung. Namun kini, pikirannya sering bercabang. Setiap langkah, setiap tatapan, seolah tak bisa lepas dari sosok Tuan Amir. Benih rasa yang dulu hanya sekilas, kini semakin tumbuh. Dan celah besar terbuka ketika Noura, istri Tuan Amir, harus pergi ke kota lain selama beberapa hari untuk menjenguk kerabat yang sakit. Rumah yang biasanya ramai dengan suara Noura, kini terasa lebih sepi. Hanya ada anak-anak, Siti, dan Tuan Amir. Dari sinilah godaan yang sesungguhnya mulai menampakkan diri. Malam pertama Noura tidak ada, suasana rumah begitu hening. Setelah anak-anak tidur, Siti masih sibuk di dapur, membereskan piring. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar dari arah ruang tamu. Tuan Amir masuk sambil melepas jas kerjanya. Ia duduk di kursi sambil memijat pelipisnya. Siti, dengan sopan, menghampiri. "Tuan, apakah Anda ingin teh hangat?" tanyanya dengan suara lirih. Pria itu mengangguk. "Iya, Siti. Buatkan teh seperti biasanya. Teh buatanmu selalu pas di lidahku." Ucapan itu sederhana, tapi bagi Siti terasa istimewa. Ia buru-buru menyiapkan teh sambil berusaha menutupi wajahnya yang memerah. Setelah menyerahkan cangkir, ia bermaksud pergi, namun suara Tuan Amir menahannya. "Siti, duduklah sebentar. Menemani aku. Rumah ini jadi terlalu sepi tanpa Noura." Dek! Jantung Siti berdetak kencang. Ia ragu, namun akhirnya duduk di ujung sofa, menjaga jarak. Obrolan pun mengalir. Awalnya ringan tentang makanan favorit, tentang cuaca, lalu berlanjut pada hal-hal pribadi. Tuan Amir bercerita bahwa pekerjaannya melelahkan, banyak tekanan, dan kadang ia merasa tidak benar-benar dimengerti. Siti hanya mendengarkan, matanya sesekali menatap wajah pria itu. Ada rasa iba, ada rasa kagum, dan ada sesuatu yang lebih dalam yang tak bisa ia kendalikan. Malam kedua, situasi serupa terulang. Anak-anak tidur lebih cepat, dan Siti kembali menyiapkan teh untuk Tuan Amir. Kali ini, suasana terasa lebih hangat. Candaan ringan membuat mereka tertawa bersama. Siti yang biasanya pemalu, mendadak merasa nyaman berbicara dengannya. Namun di balik kenyamanan itu, hatinya semakin goyah. Setiap kali Tuan Amir menatapnya, Siti merasakan getaran yang tak wajar. Ia tahu, batas antara majikan dan pembantu mulai kabur. Puncaknya terjadi di malam ketiga. Siti sedang menata buku di rak ruang tamu, ketika Tuan Amir tiba-tiba menghampiri. Ia berdiri begitu dekat hingga Siti bisa mencium wangi parfum maskulinnya. "Siti," ucapnya pelan. "Kamu gadis yang baik. Sejak kamu ada di rumah ini, aku merasa lebih tenang."
Rumah ini terasa lebih hidup. Kalimat itu menghantam jantung Siti. Tubuhnya bergetar. Ia menunduk, tak berani menatap langsung. Dalam hatinya, suara hati menjerit, "Ya Allah, jangan biarkan aku hanyut. Aku hanya seorang TKW, dia majikanku, dan dia suami orang." Namun sayangnya, hati manusia tak semudah itu dikendalikan. Kata-kata Tuan Amir seakan menyalakan api yang sebelumnya hanya bara kecil. Api itu kini membakar perasaan Siti hingga ia sulit memadamkannya. Malam itu, ketika kembali ke kamarnya, Siti menangis. Ia menutup wajah dengan bantal, berusaha menahan suara tangis agar tak terdengar. Ia merasa bersalah pada Noura, merasa bersalah pada dirinya sendiri, dan terutama pada Tuhannya. Tapi bersamaan dengan tangis itu, ada rasa hangat aneh di dadanya. Rasa yang membuatnya seakan ingin terus mendengar pujian itu lagi, ingin terus berada di dekat pria itu. Keesokan harinya, Siti semakin bingung dengan perasaannya. Saat bekerja, ia tak bisa fokus. Saat memasak, ia hampir saja menambahkan garam terlalu banyak. Saat menyapu, ia sering melamun hingga ditegur oleh anak majikannya. Ia mencoba menasihati dirinya sendiri. "Siti, sadarlah. Kau datang ke sini untuk bekerja. Ingat orang tuamu, ingat adikmu. Jangan sampai perasaan ini menghancurkan semua yang kau perjuangkan." Namun begitu Tuan Amir lewat di dekatnya, menanyakan kabarnya dengan suara lembut, semua nasihat itu hilang seketika. Hari-hari tanpa Noura terus berjalan. Hubungan antara Siti dan Tuan Amir semakin dekat, meski tak ada yang benar-benar mereka lakukan di luar batas. Tapi justru itulah yang membuatnya berbahaya. Kedekatan itu penuh isyarat, penuh tatapan, penuh kata-kata samar yang hanya mereka berdua pahami. Dan semakin lama, semakin sulit bagi Siti untuk berpura-pura bahwa semua baik-baik saja. Di malam terakhir sebelum Noura pulang, mereka kembali duduk berdua di ruang tamu. Angin malam masuk lewat jendela, membuat suasana semakin syahdu. Tuan Amir menatap Siti lama, lalu berkata dengan suara pelan, hampir berbisik, "Entah kenapa, aku merasa bisa bercerita apa saja padamu. Kamu bukan hanya pembantu, Siti, kamu seperti teman bagiku." Kata-kata itu menancap begitu dalam. Siti hanya menunduk, tak berani membalas. Namun dalam hatinya, ia tahu, ia semakin tenggelam dalam perasaan yang salah. Malam itu ia berdoa lebih lama dari biasanya. Ia memohon agar Noura segera pulang, agar jarak ini kembali terbentuk, agar ia bisa terbebas dari godaan yang semakin mencekik. Namun sayangnya, meski Noura benar-benar pulang keesokan harinya, api itu sudah terlanjur membara di hati Siti. Ia tahu, hidupnya tak akan lagi sama. Ia sudah terlalu jauh masuk ke dalam lingkaran perasaan yang berbahaya. Hari-hari berikutnya berubah menjadi cobaan berat bagi Siti. Setelah Noura kembali ke rumah, suasana memang tampak normal. Rutinitas berjalan seperti biasa. Noura mengatur rumah, anak-anak bermain riang, dan Siti bekerja dengan penuh tanggung jawab. Namun di balik semua itu, batin Siti terus bergolak. Ia berusaha menyibukkan diri, tapi setiap kali Tuan Amir muncul, hati kecilnya tak bisa tenang. Bahkan hanya mendengar suara pintu mobil majikan dibuka, Siti sudah merasa gugup. Getaran di dadanya semakin menjadi-jadi, dan ia semakin sulit berpura-pura. Suatu siang, ketika ia sedang mencuci piring, Noura menghampiri dengan senyum lembut. "Siti, kamu kelihatan lelah sekali. Jangan terlalu memaksakan diri, ya. Kamu sudah banyak membantu kami. Aku sungguh berterima kasih padamu." Siti hanya bisa tersenyum kaku. Ucapan itu seperti pisau yang menusuk batinnya. Bagaimana bisa ia menyimpan perasaan pada suami seorang wanita yang begitu tulus padanya? Rasa bersalah menyesakkan dada. Namun entah mengapa bayangan wajah Tuan Amir tetap tak mau pergi dari pikirannya. Malam harinya, setelah semua tertidur, Siti duduk di ranjang kecilnya dengan sebuah buku catatan di pangkuan. Ia menulis dengan tangan bergetar. "Aku jahat. Aku tidak seharusnya seperti ini. Ibu Noura begitu baik padaku, tapi kenapa aku malah berkhianat dalam hati? Aku tahu ini salah, tapi aku juga tak bisa membohongi perasaanku." Setiap kali Tuan Amir tersenyum, aku merasa hidupku berubah. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Air matanya jatuh satu persatu,
membasahi kertas. Ia menutup buku itu dengan cepat, takut kalau ada yang menemukannya. Hari-hari berjalan, dan dilema itu makin membakar. Ketika di dapur, tangannya sering gemetar. Saat memasak, ia kadang salah menakar bumbu. Saat menyapu, ia melamun hingga tak sadar sudah mengulang pekerjaan yang sama berkali-kali. Anak majikan pernah menegur polos, "Mbak Siti kenapa? Kok sering bengong?" Pertanyaan sederhana itu membuat wajah Siti memerah, malu pada dirinya sendiri. Satu sore, ketika Tuan Amir pulang lebih awal dari biasanya, Siti tak sengaja berada di depan pintu menyambut. Pria itu menatapnya lama, lalu tersenyum. "Kamu selalu ada di rumah ini ketika aku pulang." Rasanya menenangkan sekali. Dek! Hati Siti kembali bergetar hebat. Ia menunduk, buru-buru menghindar, tapi kalimat itu terus terngiang sepanjang malam. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah itu hanya kata-kata biasa? Atau, apakah dia juga merasakan sesuatu yang sama? Pertanyaan itu menjadi racun dalam pikirannya. Ia mulai membaca isyarat yang mungkin tidak ada. Setiap tatapan, setiap senyuman, setiap kata sederhana dari Tuan Amir, seakan ia artikan lebih dari yang seharusnya. Malam itu, ia kembali berdoa dengan penuh air mata. "Ya Allah, aku lemah. Aku tahu ini dosa, tapi aku tak mampu mengusir rasa ini. Kalau Engkau memang sayang padaku, jauhkan aku darinya. Lindungi aku dari kebodohanku sendiri." Namun ketika ia bangun esok paginya, doa itu seakan sirna begitu melihat sosok Tuan Amir berdiri di halaman dengan kemeja putih, tersenyum sambil menyapa anak-anaknya. Siti berdiri di balik jendela, menatap lama tanpa sadar, hingga akhirnya buru-buru menunduk karena takut ketahuan. Hari demi hari, dilema itu semakin membakar. Ada kalanya ia merasa sangat bersalah dan ingin menjauh. Tapi di lain waktu ia merasa tak ingin kehilangan momen-momen kecil bersama Tuan Amir. Ia hidup dalam dua dunia. Dunia kenyataan sebagai TKW yang hanya bekerja, dan dunia rahasia di dalam hatinya yang penuh perasaan terlarang. Siti bahkan mulai berpikir untuk berhenti bekerja dan pulang ke Indonesia lebih cepat. Tapi bayangan orang tuanya menghantam pikiran. Bagaimana dengan hutang biaya keberangkatan yang belum lunas? Bagaimana dengan adiknya yang butuh biaya sekolah? Bagaimana dengan cita-cita membangun rumah sederhana untuk orang tuanya? Tidak, aku tidak boleh pulang sekarang. Aku harus kuat. Aku harus bertahan, apapun yang terjadi, begitu bisiknya pada diri sendiri. Namun semakin ia berusaha kuat, semakin perasaannya diguncang. Dalam setiap detik, godaan itu seperti bara api yang membakar batinnya perlahan-lahan. Ia tidak lagi bisa membedakan mana yang sekadar perhatian majikan pada pembantu, dan mana yang mungkin lebih dari itu. Di dalam dirinya, terjadi peperangan besar. Antara logika dan perasaan, antara iman dan hawa nafsu, antara tanggung jawab pada keluarga dan godaan cinta yang dilarang. Setiap malam, perang itu membuatnya menangis hingga tertidur. Setiap pagi, ia bangun dengan hati yang semakin lelah. Namun semakin ia ingin keluar dari lingkaran itu, semakin dalam ia terjebak. Dan tanpa disadari, dilema yang membakar itu sedang mengantarkan Siti pada titik berbahaya. Titik di mana sebuah rahasia besar hampir terbongkar, dan hidupnya tak akan pernah sama lagi. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat bagi Siti. Semakin ia mencoba menenangkan hatinya, semakin besar pula rasa yang tumbuh dalam diam. Ia mulai kehilangan kendali pada dirinya sendiri. Hanya satu tatapan mata Tuan Amir saja sudah cukup untuk membuat jantungnya berdegup kencang. Namun semua itu ia simpan rapat-rapat. Ia tahu, sekali saja ada yang tahu isi hatinya, kehancuran bukan hanya akan menimpa dirinya, tapi juga keluarga di kampung yang menggantungkan harapan padanya. Suatu sore, ketika Noura sedang pergi menghadiri arisan keluarga, Tuan Amir pulang lebih awal. Rumah terasa sepi, hanya ada Siti yang sedang menjemur pakaian di halaman belakang. Saat ia sibuk menggantung baju, suara langkah berat terdengar mendekat. "Siti," suara itu membuat tubuhnya menegang. Ia menoleh, mendapati Tuan Amir berdiri hanya beberapa langkah darinya. Senyum hangat tersungging di wajah pria itu. "Apa tidak capek bekerja seharian? Kamu harus jaga kesehatanmu," ucapnya lembut. Siti menunduk, tidak berani menatap. Tangannya gemetar, seolah ingin melarikan diri. Tapi sebelum sempat menjawab,
sebuah tangan menyentuh pundaknya pelan. Bukan genggaman penuh, hanya sekedar singgungan singkat, tapi cukup untuk membuat tubuhnya kaku. Saat itu juga, jantungnya seakan berhenti berdetak. Kamu seperti keluarga sendiri di rumah ini, Siti. Aku menghargai semua kerja kerasmu, lanjut Tuan Amir. Kata-kata itu terdengar tulus, tapi bagi Siti, justru semakin membingungkan. Apakah ini sekadar kebaikan seorang majikan? Atau ada sesuatu yang lebih dalam di balik perhatian itu? Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Tiba-tiba suara pintu depan terdengar terbuka. Nora pulang lebih cepat dari perkiraan. Siti langsung menjauh, pura-pura sibuk melipat pakaian yang sudah kering. Wajahnya pucat pasi, takut jika sang majikan perempuan melihat kedekatan mereka. Nora masuk ke halaman dengan senyum ceria. Alhamdulillah, acaranya selesai lebih cepat. Siti, terima kasih sudah menjemur pakaian. Kamu memang selalu rajin. Siti tersenyum kaku, mencoba menyembunyikan gemetar tangannya. Ia merasa hampir saja rahasianya terbongkar. Jika Nora datang beberapa detik lebih cepat, entah apa yang akan terjadi. Malam itu, Siti tidak bisa tidur. Ia terus terbayang kejadian tadi. Sentuhan singkat di pundaknya, tatapan mata Tuan Amir, serta senyumannya yang hangat. Semua itu berputar-putar di kepalanya. Namun yang lebih menakutkan adalah kemungkinan Nora curiga. Walau tadi ia tidak melihat apa-apa, hati perempuan selalu peka. Dan Siti tahu, jika sampai Nora merasakan sesuatu, bencana besar akan datang. Keesokan harinya, firasat buruk Siti menjadi nyata. Saat sarapan bersama keluarga, Nora tiba-tiba menatapnya lama. Siti, kamu kelihatan pucat. Kamu sakit? Atau ada yang kamu sembunyikan? Pertanyaan itu membuat Siti hampir tersedak. Ia buru-buru menunduk, mencoba menutupi kegugupannya. Tidak, Bu, saya hanya kurang tidur. Nora mengangguk, tapi sorot matanya tetap curiga. Sementara itu, Tuan Amir hanya diam, menyesap kopinya perlahan. Ada ketegangan yang terasa, meski tak ada kata-kata yang terucap. Hari-hari berikutnya, Nora mulai lebih sering memperhatikan gerak-gerik Siti. Kadang ia muncul tiba-tiba di dapur saat Siti sedang bekerja. Kadang ia sengaja menanyakan hal-hal kecil yang sebelumnya tak pernah dipedulikan. Semua itu membuat Siti semakin tertekan. Siti merasa diawasi setiap saat. Ia bahkan tak berani lagi menatap wajah Tuan Amir terlalu lama. Hanya sekali saja ia lengah, bisa jadi Nora langsung menyadarinya. Namun cobaan kembali datang. Suatu malam, listrik di rumah mendadak padam. Gelap gulita menyelimuti seisi rumah. Anak-anak menjerit ketakutan, sementara Nora sibuk menenangkan mereka. Di tengah kekacauan itu, Siti berusaha mencari lilin di dapur. Saat itulah Tuan Amir muncul dengan senter di tangannya. Ia menyinari wajah Siti, lalu tersenyum. Kamu tidak takut gelap, Siti? Tanyanya pelan. Siti tergagap. Tidak, Pak. Namun saat lampu senter menyorot wajahnya, Siti bisa melihat jelas mata Tuan Amir yang penuh perhatian. Rasanya waktu berhenti. Dan tanpa sadar, Siti membalas tatapan itu lebih lama dari seharusnya. Sayangnya, di balik pintu, ada sosok lain yang melihat. Nora. Ia berdiri diam, wajahnya sulit terbaca dalam gelap. Tidak jelas apakah ia benar-benar melihat tatapan itu atau hanya menduga-duga. Tapi yang pasti, sejak malam itu, sikap Nora berubah. Ia tidak lagi sering tersenyum pada Siti. Nada bicaranya tetap sopan, tapi ada jarak yang dingin. Sesekali, ia melirik dengan tatapan tajam yang membuat Siti semakin gelisah. Siti tahu, rahasianya hampir terbongkar. Ia tahu, hanya soal waktu sebelum semuanya meledak. Malam-malam berikutnya, Siti tak lagi bisa tidur nyenyak. Ia diliputi rasa takut dan bersalah. Setiap suara langkah kaki membuatnya waspada. Setiap bisikan kecil di ruang keluarga membuatnya merasa seolah sedang dibicarakan. Ia sadar, permainan ini berbahaya. Jika ia tidak segera menemukan jalan keluar, hidupnya bisa hancur dalam sekejap. Namun di balik ketakutannya, ada satu hal yang ia sesali lebih dalam. Hatinya masih belum bisa melepaskan perasaan pada Tuan Amir. Hari-hari di rumah keluarga Amir tidak lagi sama. Sejak malam listrik padam itu,
Siti merasa hidupnya seperti berjalan di atas bara api. Setiap tatapan Noura bagai pisau yang menusuk ke dalam hati. Tidak ada lagi kehangatan yang dulu sering ia rasakan dari majikannya. Yang tersisa hanya ketegangan dan kecurigaan. Namun cinta terlarang memang sulit dikendalikan. Meski Siti berusaha menghindari Tuan Amir, kenyataan berkata lain. Dalam setiap kesempatan, mereka tetap saja saling bertemu. Seperti ada kekuatan tak terlihat yang membuat keduanya selalu dekat, meski tahu itu salah. Suatu pagi, Noura mengumumkan bahwa ia akan pergi menghadiri acara keluarga di luar kota selama 2 hari. Anak-anak akan ikut serta, sehingga rumah hanya akan ditinggali oleh Siti dan Tuan Amir. Hati Siti langsung ciut. Ia tahu, inilah ujian terbesar yang pernah ia hadapi. 2 hari bersama majikannya tanpa pengawasan seorang istri, itu sama saja dengan menjerumuskan dirinya ke jurang. Namun ia tidak bisa menolak. Ia hanya menunduk ketika Noura berkata, "Siti, aku percayakan rumah ini padamu. Jaga baik-baik, ya, dan tolong layani Tuan dengan sebaik-baiknya." Kalimat itu terdengar biasa, tapi di telinga Siti seperti memiliki makna ganda. Apakah Noura benar-benar percaya? Atau justru sedang menguji kesetiaannya? Hari pertama terasa berjalan lambat. Siti bekerja seperti biasa, menyapu, memasak, dan mencuci. Ia berusaha menjaga jarak sejauh mungkin dari Tuan Amir. Namun setiap kali berpapasan, pria itu selalu menatapnya dengan mata yang sulit diartikan. Malam tiba. Siti selesai mencuci piring ketika mendengar suara panggilan dari ruang tamu. "Siti, bisa tolong buatkan aku teh?" Ia mengangguk, lalu menyiapkan teh hangat. Saat dibawa ke ruang tamu, Tuan Amir sudah duduk sendirian, wajahnya tampak lelah setelah seharian bekerja. "Duduklah sebentar. Kamu pasti capek juga," ucapnya sambil menepuk sofa di sampingnya. Siti tertegun. Semua dalam dirinya berteriak untuk menolak, tapi kaki seakan punya kehendak sendiri. Ia duduk pelan, menjaga jarak. Hening. Hanya suara jam dinding yang terdengar. Kemudian Tuan Amir berbicara dengan suara rendah. "Siti, kamu tahu, sejak pertama kali datang ke rumah ini, aku sudah merasa ada sesuatu yang berbeda darimu. Kamu bukan hanya pembantu, kamu adalah sosok yang membuat rumah ini terasa hidup." Siti menelan ludah. Tangannya gemetar. "Tuan, jangan berkata begitu. Saya hanya seorang TKW. Ibu Noura sudah begitu baik pada saya. Jangan rusak semuanya." Namun Amir justru semakin mendekat. Tatapannya tajam, penuh perasaan yang ia tahan selama ini. "Aku tidak bisa membohongi diriku sendiri, Siti. Aku menyukaimu." Kata-kata itu menusuk hati Siti. Sebagian dirinya ingin kabur. Tapi sebagian lagi, yang lebih jujur, merasa bahagia. Air matanya menetes tanpa sadar. "Kenapa harus saya, Tuan? Bukankah Tuan sudah punya istri? Bukankah ini dosa besar?" Amir hanya diam, lalu mengusap air mata di pipinya. Sentuhan itu membuat Siti tak berdaya. Dan di saat itulah, pintu ruang tamu tiba-tiba terbuka. Noura berdiri di sana. Wajahnya pucat, matanya membelalak, tangannya gemetar sambil memegang tas. Rupanya ia batal berangkat keluar kota, karena ada urusan mendadak yang harus diselesaikan besok pagi. Tanpa sepengetahuan Siti maupun Amir, ia kembali ke rumah. Dan kini, ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Suaminya duduk terlalu dekat dengan pembantunya, dengan wajah penuh emosi. Suasana membeku. Waktu seolah berhenti. "Astagfirullah." Suara Noura pecah. "Apa yang kalian lakukan?" Siti langsung berdiri, wajahnya pucat, air matanya mengalir deras. "Bu, saya tidak bermaksud." Namun Amir justru berdiri membela. "Noura, jangan salahkan Siti. Ini salahku. Aku yang mulai lebih dulu." Kalimat itu membuat Noura semakin marah. "Kau suamiku, Amir. Bagaimana bisa kau tega melakukan ini di belakangku? Dan kau, Siti, aku percaya padamu. Aku anggap kau seperti saudara sendiri. Ternyata begini balasanmu?" Siti terisak keras, sujud di lantai sambil memohon ampun. "Bu, saya salah. Saya tidak bisa mengendalikan hati saya. Maafkan saya."
Tangisan Siti menggema di seluruh rumah. Amir hanya berdiri dengan wajah tertunduk, tak sanggup membalas tatapan istrinya. Noura menahan amarahnya, tapi suaranya bergetar. Mulai hari ini, aku tidak ingin melihatmu lagi di rumah ini, Siti. Kemasi barang-barangmu. Besok kau harus pergi. Kata-kata itu bagai palu godam menghantam hati Siti. Semua mimpinya, semua perjuangannya, seolah hancur seketika. Ia datang ke negeri orang untuk mencari nafkah, tapi malah pulang dengan aib. Malam itu, Siti tidak tidur. Ia menangis sepanjang malam di kamarnya, menyesali kebodohannya. Di satu sisi, hatinya hancur karena kehilangan kepercayaan Noura. Di sisi lain, ia sadar perasaan kepada Amir bukanlah cinta sejati, melainkan jebakan yang menghancurkan segalanya. Amir sendiri hanya diam di ruang tamu, tidak bisa berbuat apa-apa. Ia tahu, keputusannya akan mengorbankan banyak hal. Rumah tangganya, reputasinya, bahkan masa depan anak-anaknya. Dan Siti, ia hanya bisa menunggu pagi dengan hati yang porak-poranda. Besoknya, sebelum matahari terbit, Siti mulai berkemas. Tangannya gemetar saat melipat pakaian, air matanya terus menetes. Semua kenangan selama bekerja di rumah itu terlintas dalam pikirannya. Kenangan baik bersama Noura dan anak-anak, serta kenangan pahit yang ia ukir sendiri bersama Tuan Amir. Saat hendak keluar dengan koper kecilnya, Noura menunggu di depan pintu. Wajahnya dingin, matanya bengkak karena menangis semalaman. Pergilah, Siti. Aku tidak ingin ada keributan lagi di rumah ini. Siti menunduk, berusaha menahan tangis. Bu, terima kasih atas semua kebaikan Ibu. Saya mohon maaf. Semoga Allah membalas segala kebaikan Ibu. Tanpa menunggu jawaban, ia melangkah pergi. Dan pintu rumah itu tertutup di belakangnya, menandai berakhirnya semua harapan. Fajar menyingsing dengan dingin yang menusuk tulang. Siti berjalan pelan menyusuri trotoar kota asing itu dengan koper kecil di tangannya. Mata sembab, langkah gontai, seolah seluruh tenaganya terkuras habis. Ia baru saja kehilangan segalanya. Pekerjaan, kepercayaan, bahkan harga diri. Setiap langkahnya terasa berat. Kata-kata Noura terus terngiang di telinganya, aku anggap kau seperti saudara sendiri. Ternyata begini balasanmu. Kalimat itu menancap seperti duri di hatinya. Siti akhirnya sampai di rumah kontrakan kecil tempat beberapa TKW Indonesia lain tinggal. Mereka menyambut dengan heran melihat kondisinya. Siti, kenapa wajahmu begini? Kenapa bawa koper? Bukannya kamu kerja di keluarga baik-baik? Tanya salah satu temannya, Lina. Siti tak mampu menjawab. Air matanya kembali jatuh. Ia hanya menggeleng sambil memeluk sahabatnya. Beberapa hari pertama, ia memilih berdiam diri, tidak banyak bicara. Hanya duduk termenung menatap jendela. Namun, perlahan-lahan, rasa bersalah itu meletup menjadi cerita. Ia akhirnya jujur kepada Lina tentang apa yang terjadi. Bagaimana ia tergoda oleh ketampanan majikan, bagaimana ia terjebak dalam perasaan terlarang, dan bagaimana akhirnya semuanya terbongkar. Lina terperangah, lalu menepuk bahunya. Siti, aku tidak menyangka. Tapi aku paham, kita ini manusia. Kadang hati lebih lemah daripada logika. Yang penting sekarang, jangan jatuh lebih dalam. Allah masih kasih kamu kesempatan untuk bertobat. Sementara itu, di rumah besar itu, Noura mencoba menjalani hari-harinya. Namun luka yang ditinggalkan tidak mudah sembuh. Setiap kali menatap suaminya, ia hanya melihat pengkhianatan. Anak-anak sering bertanya, Bu, mana Kak Siti? Kok enggak ada lagi? Noura hanya bisa menjawab pendek, Kak Siti sudah pulang. Di dalam hatinya, Noura masih merasa kecewa sekaligus kehilangan. Meski marah, ia tidak bisa memungkiri bahwa Siti selama ini sudah seperti keluarga sendiri. Amir pun menanggung beban berat. Rumah tangganya renggang, istrinya dingin, anak-anak kebingungan. Ia menyesali perbuatannya, tapi nasi sudah menjadi bubur. Setiap kali mengingat tatapan mata Siti yang berlinang air mata malam itu, hatinya terasa seperti diremas. Namun, ia tidak punya keberanian untuk mencari Siti. Rasa bersalah membuatnya memilih diam. Hari-hari berganti. Siti mencoba bangkit. Ia mencari pekerjaan baru melalui agen TKW,
Tapi kabar tersebar terlalu cepat. Reputasinya sudah ternoda. Beberapa keluarga menolak begitu mendengar namanya. Akhirnya ia memutuskan untuk pulang ke Indonesia lebih cepat, meski kontraknya belum selesai. Baginya, tanah air, meski penuh kesulitan, lebih baik daripada negeri asing yang kini hanya membawa luka. Kepulangannya tidak disambut gembira. Di kampung, orang-orang bertanya-tanya kenapa ia pulang mendadak. Siti memilih diam. Ia hanya mengatakan bahwa majikannya tidak lagi membutuhkan tenaga kerjanya. Namun ibunya bisa merasakan ada yang salah. Suatu malam, saat Siti termenung di serambi rumah, ibunya duduk di sampingnya. "Nak, ibu tahu ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Tapi apapun itu, jangan biarkan masa lalu menghancurkan masa depanmu. Semua orang bisa salah. Yang penting, kita mau bertaubat dan belajar dari kesalahan." Kalimat itu membuat air mata Siti jatuh deras. Untuk pertama kalinya sejak diusir, ia berani menangis di pelukan ibunya. Waktu terus berjalan. Siti mulai mencoba menata hidup. Ia membuka usaha kecil-kecilan berjualan kue di pasar. Meski penghasilannya tidak seberapa, ia merasa lebih tenang. Tidak ada lagi godaan, tidak ada lagi rasa takut. Hanya kerja keras dan doa. Namun luka di hatinya tidak hilang begitu saja. Malam-malam tertentu, ia masih teringat senyuman Amir, masih mendengar suara lembutnya. Dan setiap kali itu terjadi, ia cepat-cepat beristighfar, memohon ampun. Baginya, kenangan itu adalah ujian. Ujian yang akan terus mengingatkannya bahwa cinta terlarang hanya membawa kehancuran. Di negeri Arab, Amir dan Noura akhirnya menjalani konseling rumah tangga. Butuh waktu lama bagi Noura untuk benar-benar memaafkan, meski hatinya sudah retak. Amir berusaha menjadi suami dan ayah yang lebih baik, tapi rasa bersalah itu tidak pernah hilang. Sesekali, di tengah kesibukannya, Amir teringat pada Siti. Ia bertanya-tanya bagaimana kabar perempuan itu. Apakah ia baik-baik saja? Apakah ia sudah memaafkannya? Tapi ia tahu, perasaan itu tidak boleh lagi dipelihara. Mereka adalah dua dunia yang tidak boleh bersatu. Beberapa tahun kemudian, Siti berhasil mengembangkan usahanya. Ia dikenal di kampung sebagai penjual kue yang jujur dan ramah. Banyak orang menyukainya, meski mereka tidak tahu luka besar yang pernah ia sembunyikan. Dalam doanya setiap malam, Siti selalu berkata, "Ya Allah, jadikan aku wanita yang kuat. Ampuni dosaku yang pernah tergoda. Jangan biarkan aku jatuh ke dalam kesalahan yang sama. Dan jagalah keluargaku dari aib yang pernah menimpa diriku." Air matanya menetes. Tapi kali ini bukan karena penyesalan yang menyakitkan, melainkan karena rasa syukur. Kisah Siti menjadi pelajaran, bahwa cinta yang salah arah bisa menghancurkan segalanya, bahkan lebih cepat daripada yang kita kira. Tapi juga, bahwa Allah selalu membuka pintu taubat bagi hambanya yang ingin kembali. Siti pernah jatuh, hancur, dan diusir. Namun ia memilih untuk bangkit, berdamai dengan dirinya, dan menata hidup baru.